Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. You know what, guys? Di sebelah aku nih ada Agus dan ada Mama Agus. Siapakah Agus itu? Agus adalah anak yang dulunya pernah diberikan terapi oleh saya pada waktu beberapa lama banget, beberapa tahun yang lalu, yang dinyatakan memiliki autis Asperger ya. Jadi berarti masih spektrum. Kurang lebih seperti itu. Nah, Agus udah tumbuh besar dan sekarang udah menjadi orang yang berprestasi, di mana udah lulus sekolahnya dan lulus kuliah, serta bentar lagi persiapan mau bekerja. Seperti apa sih perjalanannya? Ikuti aku langsung ke YouTube aku. Sekarang ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi ke YouTube channel saya Poppy Amalia, dan sekarang sebelah kiri saya ada Agus. Say hi Agus. Hai. Itu ada semuanya, ada netizen semuanya, dan ada Mama Agus. Nah, Agus ini dulu adalah anak yang mengalami Asperger, yaitu bagian dari autistik. Nah, tapi begitu mendapatkan terapi dan penanganan yang tepat dari orang tua, ia mengalami progres yang luar biasa dan sekarang ini kembali menjadi berprestasi dan meninggalkan dunia autisnya. Tapi penasaran kan seperti apa sih autistik itu sendiri dan kenapa bisa mengalami progres yang signifikan, apa saja yang diberikan, kemudian bagaimana penanganan orang tua. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Agus. Nah, ini adalah kisah bagaimana seseorang yang mengalami autistik bisa tumbuh kembang optimal. Nah, ini mungkin nanti jadi pembelajaran buat semuanya yang memiliki anak autis, jangan pernah menyerah. Oke, sekarang ke Mama dulu ya, baru gantar ke Agus ya, Gus. Ya. Mama pertama kali lagi itu dapat informasi, seperti apa sih kelahiran Agus sehingga bisa dinyatakan bahwa dia mengalami Asperger awal-awal? Agus lahirnya operasi. Tahunnya 2,5 tahun. Itu pun kita nonton TV. Waktu itu acara Buah Hati. Tentang apa, Sahnas ya, yang bawa acaranya Sahnas. Terus ada Dr. Melly Budiman. Nah, disitulah saya tahu Agus nih autis. Gitu. Nah, pada saat awal-awal lahir tuh gimana? Ada eye contact dan lain-lain nggak? Kontak mata nggak ada. Nggak ada. Pokoknya dia sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Okay. Si bermain sendiri. Okay. Gitu. Nah, kemudian setelah 2,5 tahun apa yang terjadi? Dibawa kemana? Nggak dibawa kemana sih, cuman saya terapi sendiri. Terapi sendiri. Saya apa yang saya ajarin, mau apa ini gelas, pokoknya sehari-hari lah. Gitu, saya ajarin. Nah, terus. itu bisa dapat kurikulumnya dari mana? Enggak ada, anu aja sendiri aja. Otodidak aja. Oke, abis itu lagi tuh kita bertemu ya? Udah tahun berapa ya kita ketemu? Lagi Agus. 2008. Udah SD itu. Ya Allah, udah memorinya luar biasa loh. Agus bisa mengingat 2008 saya aja, Masya Allah. Nah, ada SD, lagi tuh ibu kan bilangnya bahwa megangin kaki Agus untuk bisa upacara. Oh iya. Saya di belakang dia, belakang berbaris gitu. Saya jongkok di belakang supaya jangan ketahuan sama guru di depan. Karena waktu itu belum ada sekolah ABK. Jadi kita ke sekolah umum biasa. Terus saya jongkok sampai selesai, saya berdiri. Pokoknya jangan bergerak-gerak, Agus langsung ikutin. Nah, memang sulit ya, tapi alhamdulillah kenang kesabaran, dia bisa ikutin upacara. Upacara itu ibu setiap upacara ibu megangin kakinya ya? Iya. Masya Allah, bisa dibayangkan perjuangan seorang ibu ya, bagaimana bisa membuat seorang anak benar-benar bisa mengalami progres ya, sampai upacara dipegangin kakinya loh, supaya dia nggak jalan kemana-mana. Oke, luar biasa ya Bu perjalanannya. Iya, begitulah. Apa rasanya pas awal-awal tuh? Iya, cuman ini aja ya, sedih. Terus kita harus terima lah. Ini memang udah dikasih sama Allah, anugerah dikasih sama Allah ya, kita harus jaga, kita didik ya semampu kita itu. Nah, oke. Kemudian Agus akhirnya berkembang dengan baik. Nah, Agus mengalami progres perkembangan pada saat kapan tuh? Itu pas dia TK. Umur 4 tahun setengah. Disitulah saya baru pertama sekali masukin dia ke terapi. Terapi masih di PAC Kampung Keramat. Nah, dari situlah saya tahu cara-cara terapi gimana. Nah, saya langsung praktek di rumah.
Oke. Apa diajarin hari ini di rumah saya ajarin lagi. Ibu konsisten gitu. ya. Kemudian juga bergabung di lagi itu di Buah Hati ya, di Hope ya. Iya, di Buah Hati. Oke, nah gitu Agus akhirnya setelah dari sana dia bergabung di terapi di tempat kita yaitu Yayasan Amanah Kamome. Nah kemudian saya bertemu Agus lagi itu masih kecil. Hai Agus. Sejak 2008. 2008 dan Anda harus tahu ya, Thomas Alva Edison adalah seorang yang memiliki Asperger. Kalau nggak Asperger nggak bakalan bisa jenius. Jadi kalau untuk anak-anak yang Asperger itu untuk mengingat detail tuh jangan ditanya deh, udah fotokopi banget mereka dengan yang namanya memori. Nah Agus memiliki kecerdasan untuk mengingat yang luar biasa. Dia ingat tahun 2008 saya aja lupa ya. Dia punya foto, memfotokopi setiap peristiwa dan kejadian begitu luar biasa jeniusnya. Nah Agus ini termasuk anak yang jenius karena juga masuk dia sekolahnya juga sekolah kelas khusus ya. Nah jadi lompat-lompat kelas. Oke, Agus pertama kali ketemu sama Ibu Popi kapan? 2008. Dalam pikiran Agus apa? Misalkan yang kenal sama Kak Sri, Kak Siska. Oh, kena ingat ya lagi tuh Kak Sri, Kak Siska ya. Agus masih kecil ya? Iya. Nah, apa perasaan Agus pada waktu itu? Agus, apa perasaan Agus pada waktu itu? Ya sering-sering megang-megang laptop orang. Sering? Menyentuh laptop komputer orang di ruang administrasi. Bener ya, kamu sering megang laptop karena seneng dengan barang elektronik ya. Karena tahu ada game tuh. Oh, kamu tahu ada game. Nah, pikiran Agus melihat orang lain pada waktu itu apa? Biasanya biasa aja, tapi saya ingat sama Kak Sri. Kak Sri sekarang itu sudah di Neogu. Oke, nah berarti ingat Kak Sri ya. Cuman Agus ngelihat orang lain itu seperti apa? Ngelihat Ibu Popi itu seperti apa lagi itu? Ngelihat Mama tuh gimana? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kemudian Agus menilai diri sendiri seperti apa? Agus tahu nggak kalau Agus pernah Asperger, autis? Dia pernah pegang-pegang rambut orang. Agus ya. Kenapa Agus suka pegang rambut orang lagi itu? Karena terpengaruh iklan sampo maka saya pegang. Karena pengaruh iklan sampo, jadi Agus pegang karena pengaruh iklan sampo. Saya agak kadang-kadang gitu. Oh, kenapa tuh? Kenapa Agus kadang-kadang begitu? Kadang-kadang melakukannya, kadang-kadang tidak. Kenapa pada saat Agus melakukan mengulang-ulang mengulang-ulang iklan sampo, itu kenapa Agus lakukan itu? Alasannya apa? Saya melakukan kayak gini, melakukannya seperti kayak megang ini. Ini yang paling sering dipegang. Ya, kenapa Agus megang itu lagi kecil? Karena saya belum tahu dewasanya. Belum tahu rasanya? Ya. Makanya Agus memegang? Ya. Oh, oke. Nah terus setelah itu Agus kan sering lari-lari. Ya. Kenapa Agus nggak diam? Sering lari-lari kenapa? Ya sering lari-lari karena kayak agak takut-takut dikit. Oh, jadi gini loh guys ya. Kita akhirnya bisa mewawancara seorang yang pernah mengalami autis. Kalau misalnya dia lari-lari karena merasa takut sedikit. Berarti kalau misalnya ada anak autis yang lari-lari pada saat ada situasi rame, itu karena dia takut dengan keramaian itu. Bukan takut keramaian, saya lari-lari kayak ada diburu-buru sesuatu. Kayak ada diburu-buru. Misalnya ini seperti kayak menyeberang. Kalau menyeberang, dia melakukan timing dulu di sekitarnya. Kalau kita itu zebra cross, itu dari kiri ini menyeberang ke depan, itu di sebelah kanannya ada mobilnya melaju ke sini. Habis itu yang perlunya harus nunggu kosong. Tapi katanya nggak semuanya itu kosong karena dia nggak tidak sabaran, maka saya lari untuk menyelamatkan diri supaya jangan kena senggolan sama mobil. Jadi proses berpikirnya apa yang disampaikan oleh orang tersebut maka dia lakukan, gitu ya? Iya. Kemudian pada saat di sekolah ada masalah nggak Gus? Sekolah SD awal-awal? Kalau SD awalnya saya ada masalah, sering pergi ke tempat komputer, ke kantor itu main game. Itu di ruang Bu Maya Pona. Kenapa kamu suka game? Karena saya dianggap seru tuh, misalnya saya suka beberapa game gitu. Karena saya lebih menyukai permainan video game. Nah kemudian pada saat SMP ada masalah nggak? Udah mulai berkurang masalahnya. Masalah-masalah di ruang tempat ini, masalah-masalah kita kan mau
kadang-kadang di kelas 1 sampai kelas 2 dia sering main komputer di sini, di kelas kami, di tempat-tempat sana. Maka saya suka, tapi waktu pas udah masuk kelas 3 itu sudah semakin jarang dilakukan. Kenapa? Karena sudah tahu ini kalau komputer milik di kantor tuh nggak boleh ganggu gugat karena banyak pekerjaan. Oh, nggak boleh ganggu gugat karena banyak pekerjaan, jadi tidak boleh mengganggu orang lain. Iya. Itu siapa yang ngasih tahu? Itu nggak dikasih tahu, cuman sudah terbiasa. Oh, terbiasa. Berarti dia mulai menganalisa, ya. Kemudian pada saat SMA ada masalah nggak? SMA sudah tidak ada masalah lagi karena sudah membedakan komputer umum dengan komputer pribadi. Tuh, luar biasa ya. Udah mulai pembelajaran. Apakah ibu selama ini ngajarin gitu? Ini punya umum, ini punya pribadi? Ada ya? Oke, jadi pembelajaran itu masuk dalam pikirannya Agus ya. Kemudian pada saat SMA Agus ada pernah jatuh cinta nggak? Biasanya kalau sejak SD saya pernah jatuh cinta sama si Acut. Itu pernah. Habis itu SMP udah menyukai namanya Putri. Oh, habis itu hingga SMA tuh sekarang lebih banyak jatuh cinta sama Tentor, termasuk dia. Habis itu sama waktu SMA kayaknya udah mulai agak jauh berkurang sama si Acut. Habis itu sejak waktu pas mau kuliah, kalau lihat-lihatnya si Acut sudah mulai tahunya sama Prifadil, berarti si Acut tuh sudah punya jodoh, sudah bakalan dalam waktu dekat akan menikah. Berarti rencana sama si Acut tuh sudah menghilang. Berarti kamu pengen deket dengan perempuan untuk menikah ya? Ya, tapi untuk saat ini saya sendiri sudah tidak ada lagi nama cewek, sudah hilang dalam pikiran saya. Kenapa? Tapi saya lebih serius dalam mencari nafkah hingga akhirnya ceweknya ketemu sama saya. Sekarang ini Agus akan fokus mencari nafkah. Sudah hilang dulu ceweknya, nanti setelah dia punya penghasilan, maka ceweknya akan cari dia. Kalau kuliah, kalau menurut saya sendiri saya lebih suka pemrograman. Tapi kalau baris coding, itu kan capek. Kalau pemrograman tuh memang harus ada masalah dengan pelajaran. Kalau ada cewek yang disuka nggak pas lagi kuliah? Kalau cewek yang suka saya nggak ada apa-apa yang cewek itu. Saya menjauh aja. Oh, menjauh. Oke, berarti kamu punya perasaan, cuma kamu lagi fokus mencari nafkah. Oke. Nah sekarang berarti udah selesai kuliah. Kuliahnya dapat penghargaan. Lagi SMA kamu masuk kelas khusus ya? Kelas biasa. Enggak, tuh kelas 1. Kelas 1 kelas IPA 1. IPA 1 itu kelas khusus. Kelas inti. Berarti kelas inti itu hanya untuk isi orang-orang yang pinter, jenius. Jam ada juga nih yang di IPA 1 yang cowok tuh, si Harit, Teh Andi sama Evami. Ada juga yang ranking 2, Teh Andi itu sekarang udah jadi tentor di Khalifa, tentor biologi. Berarti kamu pinter ya? Ya. Pinter, ya. Nah, oke. Begitu kuliah pinter juga nggak? Bentar, tapi saya sendiri untuk pas di IP-nya yang puncaknya di semester 5. Semester 8 bagus semua, A semua. Habis itu kalau TA saya mengambil judul tentang masalah malware komputer. Kalau mendownload file asli maupun bajakan, yang dianalisa yang bajakan, yang asli biasanya nggak ada apa-apa, aman aja, itu dari situs resmi. Kalau yang bajakan itu di situs apa? Misalnya kalau kita buka yang bajakan, iklannya banyak muncul seperti ini, misalnya iklan skip lagi. Itu kadang-kadang bisa mendownload sesuatu yang nggak diinginkan, bisa download yang palsu. Berarti kamu itu bisa meretas dong, kamu bisa membreak. Kamu bisa masuk ke dalam ini nggak sih, kalau komputer tuh ngebongkar data orang, bisa nggak? Nggak bisa tuh, itu sistem keamanan bakal diperbarui. Hacker. Itu kalau menurut developer sendiri, kalau masalah pembajakan itu setiap kali developer tuh memberikan perlindungan ekstra supaya nggak bisa dibajak. Berarti kamu nggak bisa ngebongkar data orang, nggak bisa ya? Sebenarnya kalau membongkar data orang tuh sepertinya dianggap tindakan menyesatkan, tindakan negatif. Oh, makanya kamu nggak mau? Ya. Oh, oke. Tapi kalau dia mau, dia bisa nih, karena jenius ya, atas rata-rata kecerdasannya. Nah, cita-citanya mau jadi apa sih? Saya sendiri belum punya cita-cita, lagi cari prakerja dulu, lagi tungguin kartu prakerjanya dibuka. Oh, kartu prakerja. Nah, mungkin nanti ada nonton ya, mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja nanti ngebuka nih, atas nama siapa nih? Agus sama Mahlian. Ya, siapa tahu nanti dari Kementerian Tenaga Kerja tolong dibuka dong untuk Agus ya, supaya bisa mendapatkan kartu prakerja. Bukan itu sebenarnya, tapi harus ditunggu. Saya sendiri seringkali merefresh di tempat jam 12.
jika setiap dilihat di jamnya 11.58 atau 59, saya standby di kartu prakerja. Oh, karena jam 12 maka kamu standby di situ. Karena kalau kita jam 12 otomatis itu bukanya jam segitu. Oh, oke. Nah, kemudian Habis itu, ya. waktu prakerja 2 kali melakukan kegagalan karena kuotanya penuh. Oh iya, mungkin ini jadi masukan ya buat Kementerian Tenaga Kerja. Itu dibatasin kuotanya. Kalau yang 10 itu 100.000 lebih. Sekarang kita lihat kehebatan dari Agus yang luar biasa ya. Artinya ini memberikan gambaran buat semua orang bahwa autis itu bisa tumbuh kembang dan optimal. Agus menjadi autis itu perasaan kamu gimana sih? Kayak terasa agak kurang nyaman menurut saya. Kenapa? Kayak merasa dia sering bicara sendiri pas pertandingan sedang berlangsung. Kalau lihat di MotoGP, misalnya Rossi sudah mulai melorot, mulai dipotong sama orang lain sampai melebar dari track. Itu saya kesal lihatnya. Nah, kamu kesalnya ngapain tuh? Ya kesannya misalnya kalau Rossi di depan, dia dipotong, melebar dikit. Kayak kamu marahnya, kesalnya gimana? Kesannya jatuh pas dia crash gitu. Kamu kesalnya itu, kamu bentuk kesalnya ngapain? Ya kesannya kayak ini, kayak lihat dia crash. Kamu gitu? Ya. Oh, kamu megang kepala pada saat crash gitu ya. Jadi kamu sekarang ini kamu merasa berbeda nggak dengan orang lain? Beda. Berbedanya apa? Saya merasa berbeda nih dengan orang lain karena berbeda sama orang lain karena belum terkontrol. Ada nggak yang ingin Agus sampaikan ke orang-orang, teman-teman yang mengalami autis supaya dia semangat lagi? Ada nggak? Biasa aja. Biasa aja. Bilang semangat dong teman-teman gitu. Harus semangat sama temannya. Ya, teman-teman semangat, jangan nyerah. Iya. Oke, kemudian ada nggak yang ingin disampaikan ke orang tua yang punya anak autis? Apa? Nggak ada. Nggak ada. Ingin mengucapkan terima kasih nggak sama mama? Ingin. Coba ngucapin terima kasih. Makasih Mama. Iya. Makasih mama sudah menjaga Agus dari kecil. Bilang terima kasih mama sudah menjaga Agus dari kecil. Makasih Mama, Anda menjaga saya dari kecil. Iya. Ya, oke. Sayang nggak sama mama? Sayang nggak sama mama? Sayang. Sayang. Semana sayangnya? Saya sayangnya dia sering kadang-kadang nggak sayang sama Mama. Kenapa? Saya kayak Mama udah pergi, saya keluar rumah, saya berangkat. Oh, kayak kehilangan. Kayak ini bukan kehilangan, kayak ada sesuatu hal yang sesuatu yang dianggap penting harus diselesaikan tuh. Misalkan saya sendiri waktu pas Mama pergi, saya pergi ke Rumpit, ke rumah beneran lagi. Oke. Nah, kayak gitu perasaan Agus. Oke, terima kasih Agus ya ngobrol-ngobrolnya, perkembangannya. Senang banget deh lihat Agus ini sekarang sehat, kemudian berprestasi dan berhasil. Oke, Ibu ada yang ingin disampaikan nggak kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Ya, yang penting sabar aja. Sabar, bertekad yang tulus ya. Berjuang untuk dekat kita sama anak. Kita harus tahu anak tuh gimana. Terus yang penting sabar aja, ibu-ibu. Jadi dengan sabar kita ikhlas menjaganya, itu aja. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa perjuangan ibu sampai memiliki dikasih kesempatan sama Allah memiliki amanah yang luar biasa, kemudian menjaga dengan baik dan hasilnya optimal ya, gitu loh. Kita tidak ingat bagaimana latar belakangnya, tapi kita ingat bagaimana mengoptimalkan anak tersebut ke depan. Oke. Demikian guys untuk diskusi dan wawancara Agus yang pernah mengalami autis ya, tapi memang terkadang pada saat dia menjelaskan masih terbawa oleh kondisi lama, tapi itu hal yang wajar. Tapi kita kalau melihat progresnya itu begitu luar biasa karena kesungguhan untuk mengalami perubahan, terapi yang gak lepas serta dukungan dari keluarga. Nah, moga-moga ini akan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa jangan nyerah apabila Anda memiliki anak special need, masih bisa dioptimalkan dan diterapi dengan baik
serta lebih ikhlas menerima apapun pemberian dari Allah. Sampai ketemu lagi, silakan kasih like, kemudian komen di bawah ini, apalagi tayangan yang perlu untuk diulas lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.